Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Dalam hadis arba'in ada satu hadis di mana ini menjadi barometer kita semuanya. Hadis ini mengingatkan kita semuanya tentang agama Islam ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya bahwa beliau bersabda, adinu nasih, din ini adalah nasihat. Kulna, para sahabat bertanya, liman, untuk siapa agama ini nasihat? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, lillah, yang pertama untuk Allah, wali kutubihi, dan yang kedua adalah untuk kitab-kitabnya. Kemudian yang ketiga adalah wali rasulihi, dan yang ketiga adalah untuk rasulnya. Kemudian yang keempat wali a'immatil muslimin, dan yang keempat ini adalah untuk orang-orang muslim. Kemudian yang kelima wa ammatihim, dan yang kelima adalah untuk masyarakat pada umumnya. Rawahu Muslim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bisa memetik kesimpulan dari hadis ini bahwa agama kita ini adalah nasihat. Karena menurut banyak ulama bahwa nasihat yang apa? Bahwa agama Islam itu adalah syariat-syariatnya adalah nasihat. Yang namanya nasihat itu adalah bagaimana untuk mengoreksi dan untuk introspeksi. Kalau untuk orang lain berarti mungkin memberikan masukan, memberikan supaya orang tersebut kemudian sesuai dengan aturan-aturannya. Kalau untuk kita ya introspeksi, bahwa itulah nasihat, bisa untuk kita sebagai introspeksi, dan untuk orang lain adalah nasihat itu sendiri atau tausiah yang kemudian harus ada. Dan agama kita Islam ini adalah syariat Islam ini adalah bahwa nasihat itu sendiri. Ini menurut beberapa ulama. Kemudian para sahabat tadi bertanya, liman, untuk siapa nasihat itu? Yang pertama adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ada hubungannya hak dan kewajibannya. Kalau untuk Allah berarti kalau kita adalah hak-hak Allah apa yang harus kita penuhi, atau kewajiban apa yang kemudian harus kita lakukan supaya hak-hak Allah itu terpenuhi. Tentunya kalau kita berbicara masalah hak-hak Allah banyak sekali. Misalnya dalam hal penyembahan, dulu pernah kami sampaikan tentang bagaimana penyembahan dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kemudian mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya, dalam nama-namanya, kemudian uluhiyahnya dalam hal peribadahan dan sebagainya. Itulah hak-hak Allah yang harus kita penuhi bersama, termasuk melaksanakan semua syariat-syariat Allah SWT, baik itu wajib ataupun sunnah, itu bagian yang harus kita laksanakan, dan itu merupakan hak-hak daripada Allah SWT. Kalau bagi Allah sekali lagi hak, bagi kita adalah kewajiban. Itu untuk Allah SWT. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Kalau kita ya untuk Al-Quran itu sendiri. Apa hak-haknya Al-Quran dan apa kewajiban kita, dan Al-Quran itu juga merupakan nasihat untuk kita semuanya. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk interaksi dengan Al-Quran, apalagi sekali lagi kita di bulan Ramadan, kewajiban kita terhadap Al-Quran banyak sekali. Dulu kami juga pernah menyampaikan
kewajiban-kewajiban kita atau bagaimana kita berdekatan dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang akan kami tambahi bagaimana kita di samping kewajiban kita berdekatan dengan Al-Quran, yang lainnya adalah menjaga Al-Quran tersebut. Dengan cara apa? Menjaga misalnya dari sisi penafsiran-penafsiran yang di luar dari konteks-konteks syariat. Sekarang banyak sekali orang yang menafsirkan dengan hawa nafsunya sendiri. Banyak orang menafsirkan Al-Quran hanya dengan sepenggal-sepenggal saja dan kemudian tidak mencari referensi-referensi dari Al-Quran yang lainnya atau dari hadis atau pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Dan inilah yang harus kita jaga bersama supaya Al-Quran ini memang nanti terjaga kesumulannya, terjaga keasliannya sampai akhir zaman, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga, di samping Allah, kemudian kitabnya, dan yang ketiga adalah wali rasulih, dan untuk rasulnya. Dan ini pun juga masih berkaitan dengan hak dan kewajiban, karena ini adalah sebuah nasihat apa hak-hak Rasul kepada kita semuanya. Kemudian kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada Rasul. Tentunya di samping kita beriman kepadanya, juga melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah dan syariat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Ini baru dinamakan dengan din ini adalah nasihat. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, dan yang keempat ini untuk orang-orang Islam ya. Tentunya kalau hak dan kewajiban antara kita sesama muslim ini banyak sekali, termasuk mengunjungi, mendoakan dan sebagainya. Apalagi kita juga di bulan Ramadan ini kita baru diuji oleh Allah SWT. Kita sering mendoakan satu dengan yang lainnya supaya diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan ya setiap saat, kemudian bisa melaksanakan syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya dengan istiqomah. Itu bagian dari doa yang kemudian harus kita ucapkan, lafalkan untuk kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang kelima, wa ammatihim, dan masyarakat pada umumnya gitu. Kita pun juga ada hak dan kewajiban dengan tetangga, walaupun orang tersebut beda agama dan sebagainya, itu masih ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi bersama. Ini gambaran agama kita, agama yang sangat sempurna sekali. Tadi mengatur hubungan kita kepada Allah, mengatur hubungan kita kepada Al-Quran, atau kitabnya, Rasulnya, kaum muslimin, dan bahkan mengatur dengan orang-orang yang di luar dari seakidah, di luar dari agama Islam. Ini sekali lagi kesempurnaan agama Islam yang kemudian harus kita penuhi bersama. Karena agama kita ini adalah nasihat, maka perlu kita laksanakan bersama dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan kita. Mudah-mudahan dengan hal ini kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Tentunya dengan melaksanakan nasihat tersebut, melaksanakan hak dan kewajibannya kita sebagai manusia kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada sesama muslim, dan kepada masyarakat pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan diri kita bisa istiqomah sampai akhir bulan Ramadan, dan nantinya kita akan memperoleh kemenangan yang hakiki, yaitu di surganya. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usini wa iyyakum bitaqwallah wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.